Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Nopiani dengan NIM 40121111024. Saya merupakan mahasiswi semester 5 jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penafsiran hukum progresif. Nah, Hukum progresif pertama kali dicetuskan atau dilontarkan oleh almarhum Sujipto Raharjo tahun 2002 atas kegelisahannya melihat potret penegak hukum Indonesia. Dan pengertian hukum progresif itu sendiri adalah hukum merupakan suatu institusi yang bertujuan mengatakan manusia kepada kehidupan yang adil dan sejahtera dan membuat manusia bahagia. Nah, latar belakang terjadinya hukum progresif yaitu yang pertama, kerisauan terhadap proses penegak hukum yang cenderung carut-marut. 2. Reformasi hukum gagal disebabkan paradigma yang melandasi tidak berubah, yakni paradigma positivisme. 3. Cara berhukum yang memahami hukum sebagai skema yang final dan otonom. 4. Pendidikan hukum yang serba mengajarkan hukum dengan rasionalitas tekstual, bagaimana cara mengoperasikan hukum secara profesional. Nah, apa itu hukum positivisme hukum? Positivisme adalah suatu penyempitan reduksi pengetahuan. Reduksi ini sudah terkandung dalam istilah positif yang berdasarkan fakta objektif. Nah, positivisme hukum adalah hendak menjadikan hukum sepenuhnya otonom dan menyusun sebuah ilmu pengetahuan hukum yang lengkap dan didasarkan atas semua sistem normatif yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Dan karakteristik positivisme hukum. Pertama, objektivisme, paham yang meyakini kebenaran itu bersifat objektif, tidak tergantung kepada pengamat dan cara mengamatinya. 2. Determinisme, paham yang berdasarkan pada ilmu harus memiliki sifat kepastian matematis. 3. Reduksionisme, paham yang memiliki sebuah pandangan tunggal dan linear terhadap realitas. 4. Mekanistik, yaitu adalah paham yang mengatakan bahwa realitas dapat dipahami dengan menganalisa dan memecah-mecahnya, lalu dijelaskan dengan pengukuran kuantitatif. Nah, bahwa positivisme hukum telah gagal untuk menyajikan potret hukum yang lebih benar dan objek studi hukum itu tidaklah sesempit seperti yang dipahami oleh para ilmuwan hukum di abad ke-19, kata Sujipto Raharjo. Nah, dasar konseptual hukum progresif yang pertama adalah hukum sebagai institusi yang dinamis. 2. Hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan. 3. Hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku. 4. Hukum sebagai ajaran pembebasan. Nah, ciri penafsiran hukum progresif. Yang pertama, penafsiran dengan tujuan kemanusiaan agar hukum dapat bermakna bagi kesejahteraan masyarakat. 2. Penafsiran progresif tidak terlalu bertumpu pada logika saja, terkadang juga harus meninggalkan rutinitas logika. Yang ketiga, penafsiran ini dilakukan dengan lompatan paradigmatik yang tidak membaca hukum secara tekstual, melainkan dengan logika kepatutan, kesadaran, dan keadilan sosial. Nah, penafsiran progresif itu sendiri tidak hanya mengedepankan peraturan atau rules, tetapi juga perilaku, behavior. Dan penafsiran progresif dimobilisasi dengan kekuatan empati, kejujuran,